Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 31 Desember 2022. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Tim redaksi kami telah menghimpun informasi aktual mengenai Sumatera Utara hari ini. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, jalan provinsi penghubung antar kecamatan di Padang Sidempuan semakin memprihatinkan. Kondisi jalan tersebut semakin rusak membuat pengendara sepeda motor sering mengalami kecelakaan lalu lintas hingga dapat mengancam keselamatan jiwa. Beginilah kondisi jalan yang berada di Desa Mompang, Kecamatan Angkola, Julu, Kota Padang Sidempuan. Jalan ini merupakan jalan provinsi penghubung antar 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Nadua, Kecamatan Angkola, Julu, dan Kecamatan Hutaim Baru. Selain penghubung kecamatan, jalan ini juga dapat menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan. Kondisi jalan ini semakin hari semakin memprihatinkan, pasalnya di beberapa titik aspal jalan tersebut berlubang seperti kubangan dan bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan hingga mengancam keselamatan pengendara. Kondisi jalan ini diperparah apabila musim kemarau akan menimbulkan banyak abu, sedangkan musim hujan jalan tersebut akan ditutupi genangan air akibat tidak berfungsinya drainase di sepanjang jalan ini. Seorang warga yang sudah 6 tahun tinggal di lokasi ini, Muhammad Nurdin, mengeluh dengan kondisi jalan yang semakin parah kerusakannya karena sudah sering pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tepat di depan rumahnya akibat jalan yang berpasir. Saya di sini ada sekitar 6 tahunan lah ngontrak kan, ngontrak lokasi sini lah dulu. Ya gitu-gitu aja lah, ditempel alias dompol dikit-dikit. Bentar etong nggak sempat setengah tahun udah rusak lagi. Itulah selama 6 tahun ini yang saya ngontrak di sini lah. Warga berharap kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan agar pengendara dapat dengan nyaman melewati jalan tersebut. Pemirsa, jelang perayaan malam peringatan tahun 2022, sejumlah ruas jalan di Kota Medan akan diberlakukan pengalihan arus. Pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Medan ini dilakukan karena adanya gelaran zikir akbar dan bazar street food yang akan diselenggarakan di lapangan Benteng dan di depan kantor Wali Kota Medan. Selain itu, menghindari kemacetan panjang, nantinya akan disediakan lahan parkir. Untuk rekayasa arus lalu lintas jelang malam pergantian tahun akan dilakukan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Raden Saleh, Jalan Balai Kota, dan akses jalan menuju lapangan Benteng dan lapangan Merdeka. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah sebagai bentuk pengamanan dalam rangka perayaan malam tahun baru dan efektif diberlakukan mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Bapak Kapolda untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan, turut menjaga ketertiban berlalu lintas, sehingga kita bisa melaksanakan merayakan malam tahun baru ini dengan aman dan juga tertib. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang akan menuju ke lapangan Benteng agar dapat mematuhi rambu-rambu yang sudah disediakan. Pemirsa, menjelang tahun baru 2023, sejumlah aparat kepolisian bersiaga di sejumlah titik lokasi rawan terjadinya kemacetan. Untuk mengetahui kondisi dan suasana perlintasan arus lalu lintas berikut laporan petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Deli Serdang. Selamat siang, salam presisi. Horas mejuah-juah, ahoy warga Sumatera Utara. Bersama saya Aib Tualan dari Satlantas Polresta Deli Serdang melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 menjelang perayaan Tahun Baru 2023. Langsung saja kita pantau arus lalu lintas di depan kantor PJR Tanjung Morawa. Terpantau arus lalu lintas di depan PJR ini ramai dan lancar, baik kendaraan yang datangnya dari arah Medan maupun yang datangnya dari tebing tinggi. Kami himbau kepada pengemudi untuk dapat mengurangi laju kendaraannya di lokasi ini, karena di depan PJR ada akses putar balik kendaraan yang ingin ke arah bandara maupun ke Batangkuis. Selanjutnya kita pantau arus lalu lintas di Simpang Abadi. Di Simpang Abadi juga terpantau ramai dan lancar dari kedua arah, begitu juga kendaraan yang keluar masuk dari kota Tanjung Morawa.
Selanjutnya, pantauan arus lalu lintas di Simpang Permina. Di Simpang Permina juga terpantau ramai dan lancar, baik kendaraan yang datangnya dari arah Lubuk Pakam maupun yang datangnya dari Medan. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas dari TMC Polresta Deli Serdang. Polresta Deli Serdang juga menghimbau kepada masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru untuk tidak ugal-ugalan, hindari kerumunan, jangan menggunakan petasan ataupun kembang api. Gunakan waktu dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Demikian kami laporkan dari TMC Polresta Deli Serdang. Selamat siang, salam presisi. Pemirsa, mulai tanggal 1 Januari 2023, Sumatera Utara hari ini akan tayang 2 kali dalam sehari. Tepatnya siang pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih favorit saya. Ah, wangi banget. Enak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Kodim 0203 Langkat malam tadi menggelar kegiatan muhasabah dan refleksi akhir tahun yang dihadiri oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Ahmad Daniel Chardin. Pelaksanaan muhasabah dan refleksi ini bekerjasama dengan Majelis Tazkiroh dan Pengajian Subuh yang diikuti oleh Pangdam dan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara. Muhasabah dan refleksi akhir tahun ini bertujuan sebagai wadah atau sarana introspeksi diri sekaligus perbaikan pada hari sebelumnya pasca berbagai musibah dan bencana yang dialami negara Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan muhasabah ini dihadiri oleh Wali Kota Binjai, Kapolres Binjai, Kepala Stasiun TVRI Sumut yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha Ardi Camong dan seluruh unsur organisasi pimpinan daerah serta ratusan masyarakat baik dari Kota Binjai maupun Kota Medan. Bertindak sebagai penceramah Al Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution dan pembawa doa Kiai Haji Amiruddin MS,
Pangdam 1 Bukit Barisan Ahmad Daniel Chardin mengatakan majelis taklim dan pengajian subuh merupakan kegiatan rutin jajaran TNI yang ada di Sumatera Utara. Dengan adanya muhasabah ini sekaligus bercermin dan evaluasi diri atas apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2022. Judulnya ya, muhasabah dan refleksi akhir tahun 2022. Jadi semacam kita melaksanakan introspeksi diri, kontemplasi, kita bercermin kepada apa yang sudah kita lakukan sepanjang 2022 ini. Kita mengevaluasi, kemudian dengan evaluasi ini kita harapkan 2023 kita bisa berbuat yang lebih baik. Membuatkan semacam kegiatan yang berbaur antara TNI, Polri, dengan masyarakat, dengan juga pemerintah daerah juga, sehingga kegiatan ini lebih guyup, lebih menyatu untuk kita sama-sama lebih mengikatkan diri dalam silaturahim yang lebih baik. Kita bisa hadir. Tausiah Ustadz Amhar Nasution menyampaikan muhasabah dan introspeksi diri sangatlah penting dilakukan dengan harapan menjadikan kepribadian yang lebih baik dalam menyongsong tahun yang akan dilalui. Dengan acara penutupan akhir tahun 2022 ini, secara muhasabah kita berharap 4. Yang pertama, masyarakat harus menyadari bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ini erat kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang tidak baik. Allah memberikan musibah kepada hamba itu tidak jauh dari dosa yang mereka kerjakan. Yang kedua, bangunlah diri kita menggalang persatuan dan kesatuan, kemudian mengharapkan generasi-generasi ke depan ini menjadi anak yang berakhlak mulia, generasi penerus yang beriman dan bertakwa, dan diharapkan pula generasi yang cinta ilmu, pengetahuan, dan akhlak. Kegiatan penutupan akhir tahun secara muhasabah ini harus menyadari bahwa bencana alam yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan penyimpangan perilaku yang tidak baik, sehingga perlu dilakukan introspeksi diri. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Binjai melaksanakan Disnatalis ke-37 tahun kemarin malam dan optimis siap menjadi perguruan tinggi menuju universitas serta akan membuka program Strata 2 Magister. Disnatalis STKIP Budidaya Binjai ke-37 tahun ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh pembina, pengurus yayasan, dan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Binjai. Disnatalis ke-37 mengambil tema Perguruan Tinggi Budidaya Binjai lahir dan berkembang bersama masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dihadiri oleh Forkopimda Kota Binjai dan Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut Profesor Saiful Anwar Matondang. Dalam sambutannya, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut menyatakan mendukung STKIP Budidaya Binjai menjadi universitas dalam kurun waktu 2 tahun. Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai Dr. Syafi'i Siregar mengatakan sebagai perguruan tinggi terbaik keberadaannya sangat dirasakan masyarakat. Lulusan yang tersebar di Kota Binjai maupun Kabupaten Langkat sebagian besar telah bekerja dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun swasta hingga menjadi wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Meningkatnya minat masyarakat menuntut ilmu pendidikan serta seiring pesatnya pembangunan fasilitas gedung, STKIP siap menjadi universitas. Jadi dalam waktu singkat, di samping akan menuju kepada perguruan tinggi universitas, kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan membuka S2 di Budidaya Binjai. Jadi kami sampaikan khususnya kepada semua masyarakat bahwa Budidaya Binjai adalah perguruan tinggi yang sangat tangguh, yang sangat solid, yang sudah banyak menghasilkan para sarjana-sarjana Pak alumni yang sekarang sudah banyak bertebar di seluruh khususnya Langkat dan Binjai. Pasti lebih daripada itu, bukan hanya menjadi guru, tapi semua sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kantor, di kantor-kantor fasilitas itu dipenuhi oleh budaya Binjai. Oleh karena itu maka kami akan meningkatkan apapun yang dikatakan teknologi pasti akan kami tingkatkan untuk menopang kinerja dan kerja. STKIP Budidaya Binjai siap melahirkan lulusan berkualitas dan berkembang bersama masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemirsa, pendidikan akhlak Al-Karimah dapat dipandang sebagai wadah untuk membina dan membentuk tingkah laku mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan psikomotorik pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Berbagai strategi dalam pembelajaran akidah akhlak guna mengantisipasi kejenuhan proses pendidikan di kampus yang dialami mahasiswa. Metode yang digunakan diantaranya dengan melakukan penugasan, diskusi kelompok, penerapan akidah akhlak, sehingga dapat memantau keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Pentingnya berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari di kampus memberi manfaat bagi peserta didik, terbentuknya sikap maupun perilaku yang baik kepada masyarakat sekitar. Terbentuknya lulusan berakhlak karimah tentunya dimulai dari penerapan tenaga pendidik sebagai tim pengajar, sehingga menjadi panutan bagi peserta didik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Binjai komitmen mencerdaskan anak bangsa dengan menerapkan sikap berakhlak mulia sehingga mampu berkembang menjadi universitas. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Binjai didorong dengan cita-cita pendidikan berasaskan Islam bersama tenaga pendidik dan civitas akademik menjadi perguruan tinggi terbaik menghasilkan lulusan berakhlakul karimah. Pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo menilai tahun 2022 ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perekonomian global akibat adanya perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo mengatakan kenaikan harga minyak dunia dan geopolitik yang tidak stabil menyebabkan transportasi menjadi semakin mahal sehingga supply chain atau rantai pasok untuk bahan baku menjadi terganggu. Dampak dari kenaikan harga minyak dunia ini mengakibatkan harga barang-barang termasuk di Sumatera Utara juga ikut naik sehingga mendorong tingginya inflasi hingga akhir tahun 2022. Dua peristiwa besar saat itu. Yang pertama adalah kenaikan harga kelapa sawit, ya, minyak kelapa sawit. Jadi CPO meningkat karena memang CPO secara internasional ini banyak digunakan untuk bahan bakar. Nah, dengan meningkatnya harga CPO, maka stok CPO di domestik ini berkurang karena pelaku bisnis lebih senang untuk mengekspor CPO-nya. Dan akibatnya kelangkaan CPO di pasar lokal atau di domestik ini mengakibatkan kenaikan harga minyak makan. Yang kemarin kalau kita lihat harga minyak makan itu sampai 40.000, 50.000 per liter. Dan tentunya pemerintah menyikapi ini. Kenaikan harga minyak goreng itu disikapi pemerintah dengan melarang ekspor CPO. Memang ada isu akan terjadi resesi ya karena memang fenomena ini sudah mulai terlihat. Di beberapa negara maju khususnya itu sudah terlihat terjadi perlambatan bahkan pertumbuhan yang negatif ya. Jadi kalau kita melihatnya ada pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 triwulan berturut-turut itu sudah menjadi gambaran terjadinya resesi dan ini sudah kelihatan di beberapa negara di Eropa. Dan kemudian apakah ini akan terjadi di Indonesia juga? Nah, kalau saya melihatnya bahwa mungkin di Indonesia belum sampai seperti itu karena memang sampai di triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih cukup bagus ya. Kemarin itu tumbuh 5,7% year on year. Dan nanti sampai di akhir tahun 2022 ini diperkirakan akan tumbuh 5,1 sampai 5,3. Pada tahun 2023 diharapkan ekonomi yang tumbuh tidak memicu terjadinya resesi di Indonesia. Menurut Wahyu Aryo Pratomo, resesi memang akan terjadi tetapi harus tetap diwaspadai dengan memantau bagaimana perkembangan perekonomian global. Dengan kekuatan ekspor yang dimiliki Indonesia seperti kopi, karet, batu bara, dan adanya kepercayaan investor akan merangsang masuknya investasi asing ke Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Di samping itu, daya beli masyarakat juga cukup bagus karena tumbuhnya masih di atas 5%. Hal ini perlu dijaga dan dipertahankan agar pada tahun 2023 perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan stabil. Pemirsa, BKM Masjid Agung Kabupaten Karo bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, Fakultas Kedokteran USU, dan kemitraan lainnya melakukan kegiatan sosial berbagi dan khitan massal. Kegiatan bertujuan membantu sesama mendidik hidup sehat serta membangun kemaslahatan umat. Kepedulian dan membantu sesama terutama bagi keluarga kurang mampu dilaksanakan kegiatan sosial dengan berbagi dan khitanan massal di Masjid Agung Kabanjahe, Kabupaten Karo.
BKM Masjid Agung merupakan penggerak utama dalam kegiatan sosial ini, bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, Fakultas Kedokteran USU, Dinas Kesehatan Karo, PLN, dan kemitraan lainnya, dengan momen liburan sekolah dan sasaran anak-anak para siswa. Jumlah peserta kegiatan anak-anak dan remaja 140 orang, selain itu peserta dewasa mualaf sebanyak 5 orang. Dalam bakti sosial ini memberikan tali asi dan peserta kitan juga diberikan uang saku sebagai wujud kepedulian sosial pada masyarakat serta silaturahmi dan menjalin kemitraan yang baik. Kegiatan ini merupakan ibadah, kontribusi sosial dan membangun umat. Mendidik hidup sehat dengan wajib kitan. Ketua BKM Masjid Agung Kabupaten Karo Aswin Ginting mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh mitra demi kesuksesan kegiatan sosial kitan massal sebagai memperdaya jamaah dan BKM Masjid se-Kabanjahe untuk memakmurkan masjid dengan ibadah. Jadi alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana sampai nanti selesai, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, semoga sukses. Ya, harapan kami Desi juga semakin dikenal dan sebagai salah satu perbankan yang bersifat syariah, tentunya sangat baik bagi kalangan umat Islam, khususnya terutama kaitannya dengan keuangan masjid. Pemirsa, mulai tanggal 1 Januari 2023, Sumatera Utara hari ini akan tayang 2 kali dalam sehari. Tepatnya siang pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Polda Sumut melakukan rilis akhir tahun 2022. Dalam rilis tersebut, data kriminalitas di wilayah hukum Sumatera Utara masih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Kapolda Sumatera Utara Irjen RS Pancaputra Simanjuntak memaparkan data pengungkapan kasus yang menonjol selama tahun 2022. Dalam data tersebut sebanyak 45.985 kasus kejahatan terjadi dan naik dibandingkan tahun 2021 yang hanya 36.635 kasus. Namun penyelesaian kasus di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk kasus narkoba mengalami penurunan lantaran sering dilakukannya gerebek kampung narkoba di wilayah Sumatera Utara oleh Polres Jajaran. Begitu juga dengan anggota kepolisian yang bermasalah mengalami kenaikan dengan jumlah 453 dibandingkan tahun lalu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RS Pancaputra Simanjuntak mengatakan, selain data kasus yang menonjol di tahun 2022, Polda Sumut juga berhasil mensukseskan vaksinisasi COVID-19, di mana capaian vaksin dosis pertama sebanyak 85,89% dan total keseluruhan warga Sumatera Utara yang sudah divaksin mencapai 13.035.762 jiwa. Sementara itu pemirsa, usai dilakukan press release, Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba berbagai jenis hasil pengungkapan selama tahun 2022. Selain narkoba, beberapa tersangka yang berperan sebagai kurir dan bandar juga ditampilkan ke publik, dan dalam pemusnahan narkoba tersebut hadir juga Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan. Narkoba yang dimusnahkan dengan cara dibakar dan direbus ini salah satunya berupa ganja seberat 1,65 ton yang diungkap oleh Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra mengatakan barang bukti narkotika yang ditampilkan merupakan kerja keras Polda Sumut beserta Polres Jajaran dalam memberantas narkoba di tahun 2022. Penyitaan barang bukti narkoba tersebut jika dihitung mampu menyelamatkan seluruh masyarakat Sumatera Utara terhindar dari penyalahgunaan barang haram. Untuk narkotika jenis ganja, Panca menyebut selain pengungkapan dari Polrestabes Medan, juga ada dari Kabupaten Madinah, yaitu ladang ganja seluas 11 hektar. 91 tersangka dengan rincian yang hari ini kita akan musnahkan, yaitu narkotika jenis sabu sebesar 172.217,31 gram atau 172 kilo barang bukti jenis sabu. Kemudian ekstasi sebanyak 46.092 butir dan ganja sebanyak 1.053,728,49 gram atau kurang lebih 1 ton lebih. Setelah dipaparkan seluruh barang bukti narkoba langsung dimusnahkan menggunakan mesin insenelator dan beberapa lainnya langsung dibakar maupun direbus. Pemirsa, Polres Padang Sidempuan merilis data penanganan kasus selama kurun waktu setahun terakhir. Pemaparan kasus tersebut diungkap langsung Kapolres Padang Sidempuan saat melaksanakan konferensi pers di halaman Mapolres Padang Sidempuan. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Padang Sidempuan membeberkan terkait sejumlah kasus yang berhasil diungkap selama kurun 1 tahun terakhir. Untuk kasus Satreskrim Polres Padang Sidempuan berhasil lakukan penangkapan sebanyak 81 orang dan yang dilakukan penahanan sebanyak 65 orang. Sementara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diamankan 146 orang dengan rincian laki-laki 143 orang dan perempuan 3 orang. Di tahun 2021 laka lantas sebanyak 39 kasus dan di tahun 2022 mengalami penurunan dari 39 kasus menjadi 32 kasus. Dalam konferensi pers ini Polres Padang Sidempuan menghadirkan barang bukti pencurian berupa ponsel seluler yang sempat viral di media sosial. Polisi juga menghadirkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sepeda motor jenis Vespa yang dikendarai para anak jalanan untuk membawa ganja tersebut pada bulan lalu. Sudah berupaya memaksimalkan kinerja yang mana ada beberapa tindak pidana yang terjadi di Kota Padang Sidempuan yang sudah kita tangkap. Banyak sekali kejadian pembongkaran di Pasar Sakumbal Bonang. Adapun penanganan kasus penganiayaan masih mendominasi di Satreskrim Polres Padang Sidempuan. Kasus penganiayaan masih menduduki peringkat pertama di mana kasus tersebut kerap kali terjadi di tengah masyarakat.
Aparat kepolisian Polres Binjai menggelar perkara pengungkapan berbagai kasus selama tahun 2022 di lapangan Mapolres Binjai. Kemarin sore, gelar perkara yang dilakukan Polres Binjai ini masih didominasi oleh maraknya peredaran narkoba dan judi. Gelar perkara yang digelar Polres Binjai ini dihadiri unsur Muspida Kota Binjai, Dandim 0203 Langkat, dan Badan Narkotika Kota Binjai. Di hadapan para jurnalis, Kapolres Binjai dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Binjai berkomitmen akan memberantas narkoba dan judi, baik online maupun manual secara bersama-sama demi terciptanya suasana Kota Binjai yang aman dan kondusif. Dalam gelar perkara tersebut, Polres Binjai menangani 137 kasus penyalahgunaan narkotika dan yang sudah diselesaikan sebanyak 127 kasus dan 10 kasus masih dalam proses penyelesaian dengan barang bukti sabu-sabu, ganja, dan ekstasi. Pemberantasan narkoba ini terus dilakukan dengan cara gerebek kampung narkoba bersama aparat TNI Polri dan pemerintah Kota Binjai di Kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Utara. Kapolres Binjai Feriosano Ginting mengatakan, dari hasil pengungkapan kasus selama tahun 2022 ini, terjadi peningkatan kriminalitas disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat sulit pasca pandemi COVID-19, ditambah lagi dengan sudah normalnya aktivitas masyarakat. Narkoba di tahun 2022, kita sudah menangani sebanyak 137 kasus. Dan telah menyelesaikan sebanyak 127 kasus. Oleh karena itu 10 kasus masih dalam proses penyelesaian. Adapun tersangka yang berhasil kami tangkap sebanyak 186 orang, perempuan sebanyak 13 orang. Pengungkapan narkoba ini juga kita lakukan juga berupa tindakan-tindakan pencegahan dengan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba di beberapa titik di wilayah hukum Kota Binjai. Guna meminimalisir maraknya peredaran narkoba, rencananya aparat kepolisian Polres Binjai bekerja sama dengan TNI, Satpol PP, BNN, dan aparat pemerintahan Kota Binjai akan terus menyisir lokasi yang diduga sebagai sarang dan lokasi peredaran narkoba. Pemirsa, sepanjang tahun 2022, Polres Kota Sibolga melakukan penyelesaian 71 kasus dengan mengedepankan restoratif justice. Ini disampaikan Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja dalam kegiatan press release di Mapolres Kota Sibolga. 71 kasus yang diselesaikan dengan mengedepankan restoratif justice itu tercatat ada beberapa kasus pengaduan masyarakat yang bahkan hingga tindak pidana ringan yang ditangani jajaran Polres Kota Sibolga, dan kebanyakan kasus itu terjadi di tingkat polsek dan dalam penanganan dengan mengedepankan asas musyawarah tanpa merugikan salah satu pihak. Selain pengungkapan, Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengungkapkan peningkatan dan penguatan fungsi layanan kepada masyarakat, termasuk penanganan kasus tindak pidana dan kejahatan di wilayah hukumnya sepanjang 2022. Kasus kejahatan paling dominan sepanjang 2022 adalah kejahatan konvensional yang tercatat sebanyak 349 kasus, dan kasus tindak pidana paling menonjol diantaranya kasus ledakan bom ikan di Tangkahan UD Baringin, kasus penyalahgunaan BBM jenis solar, kasus sisik terenggiling, serta ada juga kasus narkoba dengan barang bukti 85,65 gram sabu. Sementara jumlah kejahatan yang dilaporkan di periode 2022 mengalami peningkatan 45 kasus dengan penyelesaian tindak kejahatan juga meningkat 12 kasus dibanding 2021. Kapolres Kota Sibolga juga mengungkapkan kepada pemerintah Kota Sibolga dan unsur lainnya yang telah menciptakan suasana kondusif di Kota Sibolga sepanjang tahun 2022. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, Bapak Wali Kota, Ketua DPRD, Kajari, tokoh agama, TNI. Kami berterima kasih sekali dalam rilis akhir tahun ini bahwa kebersamaan kita selama tahun 2022 sudah bisa menciptakan situasi Kamtipmas di wilayah hukum Kota Sibolga dalam keadaan kondusif. Pemirsa, kami informasikan mulai tanggal 1 Januari 2023, Sumatera Utara hari ini akan hadir 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada siang pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan sore pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya
angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Di akhir tahun 2022 ini, Bupati Madinah M. Jakfar Sukhairi Nasution kembali bagikan 3 bulan gajinya kepada masyarakat di Kelurahan Penyambungan 2 Mandeling Natal. Sebanyak 20 juta rupiah sebagai estimasi gaji 3 bulan Bupati Mandeling Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution kembali dibagikan kepada masyarakat di Lorong Banjar Sehat dan Lorong Banjar Sau di Kelurahan Penyambungan 2 Kabupaten Mandeling Natal. Di akhir tahun 2022 ini Bupati memberikan hadiah kepada 500 anak-anak di 2 lorong tersebut dan di setiap anak-anak mendapat Rp20.000. Gaji dan hadiah yang diberikan Bupati Madinah M. Jakfar Sukhairi Nasution ini merupakan janji kepada masyarakat setelah Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution bersama Atika Azmi Utame Nasution mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Mandeling Natal. Menunjukkan sebuah janji, yaitu ketika insya Allah memberikan amanah, kami membagi gaji setiap bulan. Setiap bulan gaji nanti bagi ke masyarakat. Sadarion, insya Allah kami menyalurkan gaji kami khusus ke Banjar Sau, Banjar Sehat. Standby. Untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, jajaran Polresta Deli Serdang turun langsung menyambangi ke warung-warung menggelar kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan setelah turun dari sholat Jumat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji melaksanakan
Jumat Curhat di Desa Tanjung Mulia, Dusun 4, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan kehadirannya ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan masyarakat, baik tentang situasi Kamtibmas atau tentang kinerja kepolisian yang tidak baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai analisa dan evaluasi untuk peningkatan kinerja kepolisian agar semakin lebih baik ke depannya. Selain itu, melalui Jumat Curhat ini, jajaran kepolisian dapat meningkatkan upaya dalam menjaga stabilitas situasi Kamtibmas dengan bersinergi bersama TNI, pemerintah setempat, serta elemen masyarakat. Di Desa Tanjung Mulia ini, Kapolresta mendengarkan secara langsung berbagai macam curhatan yang disampaikan, mulai dari kenakalan anak remaja, aksi geng motor, dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan Jumat Curhat. Jadi sengaja kami Polresta Deli Serdang, Kapolres, para Kapolsek, turun ke warga, ke kampung-kampung, duduk bersama untuk kita belanja masalah. Jadi kita ketemu warga ini, kita mendengar ada masalah apa sih di kampungnya, ya kan? Jadi dari masalah-masalah yang diberitahukan, diinformasikan oleh warga pada kita, sehingga kita bisa mencari solusi, mencari langkah-langkah bagaimana agar di kampung ini situasi Kamtibmas kondusif. Setelah mendengar curhatan masyarakat, Kapolresta juga memberikan solusi dan pencegahannya agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan juga aksi geng motor. Pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman dan untuk menampung segala aspirasi masyarakat, Polres Tapanuli Selatan menggelar giat Jumat Curhat di Masjid Jamit Al-Hidayah selesai sholat Jumat. Guna meningkatkan pelayanan kepada warga, Polres Tapanuli Selatan melaksanakan giat Jumat Curhat di Masjid Jamit Al-Hidayah, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Selain menerima aspirasi dari warga, kegiatan Jumat Curhat ini juga dapat mendekatkan silaturahmi antar Polri dengan warga. Program Jumat Curhat ini Kapolres mengharapkan kepada warga yang dapat memanfaatkannya dengan baik dalam menyampaikan aspirasi secara langsung maupun segala bentuk keluhan yang ada sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan Jumat Curhat ini adalah program terobosan kreatif kami bersama kepolisian untuk kami menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk kebaikan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan. Khususnya saat ini di akhir tahun kita butuh masukan dari masyarakat agar kita tahu apa yang menjadi harapan masyarakat kepada kepolisian agar lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, Abdal Lubis sangat bangga dengan adanya program kegiatan Jumat Curhat yang diselenggarakan Polres Tapanuli Selatan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat ke depannya bisa lebih baik lagi. Saya sangat bangga sekali melihat Kapolres pada saat ini. Beberapa kali saya banyak kenal Kapolres, baru kali ini saya melihat melakukan yaitu Jumat Curhat. Ini suatu hal yang sangat positif dan saya berharap seluruh kepolisian seluruh Indonesia, karena polisi adalah dari rakyat untuk rakyat, demi mengayomi bagaimana supaya negara kita negara yang jadi negara yang aman, adil dan sejahtera. Usai menampung beberapa keluh kesah warga, Kapolres Tapanuli Selatan memberikan bingkisan kepada Ustadz dan membagikan nasi kotak kepada para warga. Menjelang tahun baru 2023, harga pada komoditas beras di Pasar Sibolga Nauli melonjak naik hingga Rp5.000 per kilogramnya. Lonjakan harga beras yang dinilai sangat tinggi selisihnya itu berdampak ke seluruh kualitas beras, mulai dari kualitas terendah hingga premium dan sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Menurut Elbo Rusianturi, pedagang beras di Pasar Sibolga Nauli, harga beras termurah saat ini Rp18.000 per solup atau setara dengan sekitar 1,5 kg. Sedangkan yang termahal dibanderol dengan harga Rp22.000. Akibat tingginya lonjakan harga beras membuat daya beli masyarakat sangat berkurang seperti biasanya. Bahkan tidak sedikit pembeli yang protes akan tingginya harga beras. Saat ini pedagang berharap agar pemerintah segera turun tangan menormalkan harga beras. Pasalnya semakin tingginya harga beras justru membuat hasil penjualan menurun. Selain mengalami penurunan omset penjualan, ternyata para pedagang beras di Pasar Sibolga tidak berani menerima pasokan beras dari pihak distributor beras lantaran takut rugi. Berapa, Bu? 5.000 per kilo. Itu jenis apa itu yang naik yang 5.000 per kilo? Semuanya rata-rata.
Yang paling banyak yang dibeli diminati masyarakat sendiri gimana? Beras jenis apa itu? Jenis apa? Nusantara ini, Venus. Medium atau udah apa? Lux? Agak lux ya. Yang bisa lontong, nasi goreng. Sedang gitu ya. Yang termurah berapa yang Ibu jual? Termurah sekarang yang harga 18 salah satu suluk. Yang termahal 22 per suluk. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bersantai menikmati hari libur akhir pekan bersama keluarga, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi objek wisata yang menyatu dengan alam serta dikelilingi lereng bukit membuat Anda serasa berada di benua Eropa dengan udara yang sejuk. Objek wisata Shakira The View and Resto yang berada di Desa Aik Sabuan, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat menjadi objek wisata liburan Anda di akhir pekan. Lokasi ini berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, membuat objek wisata ini memiliki suasana alam yang asri. Dinginnya tiupan angin dan banyaknya perpohonan hijau lantaran berada di lereng bukit barisan membuat Anda seakan berada di benua Eropa. Ditambah lagi, pengelola wisata ini memanjakan Anda dengan adanya pondok-pondok beratap ijuk yang berada di tepi danau buatan membuat Anda kian betah berlama-lama di sini. Bahkan pengunjung juga dapat memegang ikan secara langsung yang berada di tepi danau dengan hanya menaburkan makanan. Pembuatan objek wisata ini dilakukan pengelola lantaran dirinya yang memiliki hobi traveling ingin memberikan sajian wisata baru kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan bagian selatan dan dari luar Sumatera Utara. Jadi saya terpikir karena dulu juga saya sering suka traveling keluar. Jadi saya terpikir kenapa nggak ada di daerah kita tempat wisata yang konsepnya alam ya. Jadi saya terpikir dulu awalnya melakukan itu dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah sudah mulai banyak pengunjung lah yang udah berkunjung ke Shakira baik dari luar daerah. Indahnya pemandangan objek wisata ini memikat hati sejumlah wisatawan dari beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk warga kota Sibolga, Sudarto Parman Tamba, yang menilai banyaknya view untuk bersuah foto serta fasilitas yang lengkap dan murah. Sebenarnya kalau untuk wisata yang kita bilang lokal itu sangat bagus sebenarnya. Karena kita sudah mengunjungi beberapa destinasi wisata, seperti tempat-tempat lain, ya memang keunikan tersendiri memang di sini berbeda dengan yang lain. Nah, seperti penginapan di sini lebih banyak dan juga tempat penginapannya juga unik-unik, kan? Baru parkiran saya lihat tadi bagus, apa pemandangannya dengan live musiknya, istilahnya untuk lengkap. Iya, mendukunglah untuk wisata kemarin. Hanya dengan Rp15.000 per orang, tiket masuk sudah dapat menikmati keindahan alam Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvini Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.